Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ali Permana Wiguna. Kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari tentang Al-Hakim dan Al-Hukmu. Al-Hakim dan Al-Hukmu. Mahkum fih dan mahkum alaih dalam video berikutnya. Al-Hakim adalah zat yang mengeluarkan hukum, maksudnya dialah sebagai sumber hukum, yakni Allah adalah zat yang menyuruh, melarang, mewajibkan, mengharamkan, memberi pahala atau siksa, ya. Dan dengan dengan yang membuat hukum adalah Allah, disebut juga syar'i, ya. Jadi yang membuat hukum adalah Allah, disebut juga dengan syari, ya, syari. Allah yang menyuruh, melarang, mewajibkan, mengharamkan, bahkan Allah yang memberi pahala dan siksa. Jadi Allah disebut Al-Hakim. Sementara syari adalah yang membuat hukum. Syari atau musyari nanti selain Allah nanti ada juga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut sekalian. Al-hukmu, hukum syaro atau hukum syar'i, yakni seruan atau ketetapan syari atau musyari. Sama ini ya, syari atau musyari yang menetapkan hukum. Yaitu pembuat hukum, siapa? Allah dan Rasulnya. Yang membuat hukum itu adalah Allah ya dalam Quran, kemudian Rasulnya dalam sunnah beliau. Hukum tersebut berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, yaitu muslim, balik, berakal. Ini syaratnya. Kalau orang sudah mukallaf, dia diberi tanggung jawab. Anda yang muslim, balik, sudah haid atau mimpi basah atau berusia 15 tahun ke atas, itu sudah balik, kemudian berakal. Ya, akalnya sehat, bukan orang gila. Orang gila tidak dibebani hukum. Dia juga kalau berbuat salah tidak boleh dihukum atau tidak bisa dihukum. Nah, baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu yang berarti perintah atau tuntutan meninggalkan sesuatu yang berarti larangan. Atau ketetapan hukum itu berupa hal yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Baik, hukum ini ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, ini gambarannya saudara sekalian, ada hukum syara, hukum taklifi. Sini ada tuntutan mengerjakan, yaitu wajib, ada sunnah atau al-ijab, al-mandub. Kemudian ada tuntutan untuk meninggalkan, itu haram, at-tahrim, ataupun makruh, al-karohah. Kemudian ada lagi di sini masih bagian hukum taklifi, ada pilihan. Dikerjakan boleh, ditinggalkan juga boleh. Tidak berdosa, tidak berpahala. Ya, itu mubah atau al-ibahah. Kemudian hukum wad'i ada sebab, ada syarat, mani atau penghalang, sah, batal, azimah, dan dosa. Kita akan jelaskan singkat ya saudara sekalian, karena terbatas. Hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum syara yang menuntut mukallaf untuk mengerjakannya, tidak mengerjakannya atau meninggalkannya, dan memberi kebebasan kepada mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan. Yaitu al-ijab atau wajib tadi, menuntut mukallaf untuk mengerjakannya dengan tuntutan yang pasti, bahkan disertai dengan ancaman. Sholat 5 waktu, wajib. Kalau tinggalkan, berdosa. Tinggalkan, kafir. Misalnya. Kemudian al-mandub, hukum yang menuntut mukallaf untuk mengerjakannya dengan tuntutan yang tidak pasti. Ya, dituntut mengerjakan, tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Misalnya sholat tahajud, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. At-tahrim, hukum yang menuntut mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang pasti. Ya, misalnya mencuri, itu disuruh kita, dilarang kita mencuri. Berzina, dilarang kita berzina. Minum minuman keras, dilarang kita minum minuman keras. Ketika kita mengerjakannya, maka kita berdosa. Meninggalkannya, maka kita berpahala. Al-karohah, hukum yang menuntut mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak pasti. Jadi ancamannya tidak pasti. Misalnya berkumur-kumur di siang hari pada saat puasa Ramadan. Ketika kita kerjakan, itu tidak berdosa.
Tapi ketika kita tinggalkan, maka kita berpahala. Termasuk makan makanan yang menimbulkan aroma yang tidak sedap. Misalnya makan petai, makan jengkol, mau sholat Jumat. Nah, ketika kita tinggalkan, kita berpahala. Padahal dia sudah menarik nih. Wah, sudah disajikan mama di rumah jengkol, jengkol misalnya, goreng tempe misalnya. Nah, tapi oh nanti habis sholat Jumat. Nah, Anda berpahala kalau begitu. Tapi kalau Anda kerjakan, Anda tidak berdosa. Baik, saudara sekalian, ikutnya al-ibahah, memberi kebebasan kepada mukallaf untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. Jadi kerjakan, ya, tidak berdosa, juga tidak berpahala. Apabila ditinggalkan juga tidak berdosa, tidak berpahala. Misalnya Anda pergi ke sekolah atau ke masjid naik sepeda motor. Ah, boleh, boleh saja, tidak berdosa, tidak berpahala. Ya, boleh saja berangkat sekolah misalnya, naik sepeda motor misalnya. Tidak masalah, ya, boleh, ya, boleh, tidak berdosa, tidak, dan seterusnya. Itu hukum taklif. Jadi hukum taklifi adalah wajib, sunnah, kemudian mubah, dan makruh, ya, lalu ada haram. Baik, saudara sekalian, saya lanjutkan. Kemudian ada hukum wad'i, yaitu wad'i hukum syara yang menghendaki adanya sebab syarat penghalang bagi sesuatu yang lain. Macam-macam hukum wad'i, yaitu sebab. Sesuatu yang tampak yang dijadikan oleh syara sebagai tanda adanya hukum. Misalnya akad nikah menjadi sebab adanya kewajiban bagi suami istri. Kalau belum akad nikah tidak ada kewajiban. Sholat menjadi sebab wajibnya wudhu. Ya, kalau tidak sholat tidak wajib wudhu. Nah, itu contohnya. Baik, saya lewati dulu aja. Nanti dalam diskusi berikutnya bisa kita singkat dulu. Ada syarat sesuatu yang tergantung kepadanya adanya suatu hukum. Yang berarti ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidaknya syarat. Misalnya, adanya dua orang saksi menjadi syarat sahnya pernikahan. Kalau tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka tidak sahlah nikahnya. Itu. Dan seterusnya. Mani'iyah atau mani penghalang. Sesuatu yang adanya dapat menyebabkan tidak adanya hukum atau membatalkan sebab. Terkadang sebab syarat telah jelas dan memenuhi syarat-syaratnya, namun terdapat mani yang menghalangi adanya hukum. Misalnya, perbedaan agama menghalangi adanya hak saling mewarisi. Muslim dan non-muslim tidak boleh saling mewarisi. Dan berlaku meskipun ayah dan anak. Haid menjadi penghalang mendirikan sholat, meskipun jadi sudah mukallaf, ya, sudah muslim balik berakal atau muslimah balik berakal. Lalu dia haid, maka dia tidak wajib sholat, bahkan sekarang menjadi penghalang mendirikan sholat. Baik, kita lanjutkan dulu. Secara umum dulu ada azimah, peraturan agama yang pokok, ya. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, makan babi hukumnya haram. Nah, rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah berhubung adanya hal-hal yang memberatkan yang dianggap sebagai pengecualian dari ketetapan pokok atau azimah, ya, karena keadaan-keadaan tertentu. Misalnya kesulitan air atau sakit atau dalam perjalanan maka boleh bersuci dengan cara bertayamum. Atau tadi dalam kondisi tertentu sholat zuhurnya bisa hanya 2 rakaat saja, dikosor, bahkan bisa dijamak kosor pada waktu zuhur atau pada waktu asar dengan sholat asar dan seterusnya. Jadi ada keringanan. Boleh makan babi dalam kondisi kehabisan makanan sama sekali sehingga terpaksa makan babi. Boleh. Kemudian yang berikutnya adalah sahih atau sah, adalah sesuatu baik ibadah maupun muamalah yang telah memenuhi syarat dan rukun dan syarat. Maka jual belinya ketika misalnya jual beli telah terpenuhi syarat dan rukunnya maka sah. Sebaliknya ketika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya maka itu menjadi batal jual belinya. Ada 5 syarat sah jual beli. Akan jelaskan secara rinci adanya penjual, pembeli, adanya barang, adanya ijab kabul, kemudian adanya harga. Itu adalah syarat sahnya. Salah satu. Ketika terpenuhi semua syaratnya maka sah, tidak terpenuhi maka batal. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Ayo semangat tetap belajar. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.